Ini adalah Huawei MateBook X Pro, laptop kelas flagship terbaru dari Huawei. Prosesornya udah pakai Intel Core Ultra yang punya NPU, jadi komputasi AI-nya bisa offline tanpa internet. RAM-nya 32GB, storage-nya 2TB SSD PCIe Gen 4, layarnya 3,1K 120Hz OLED 1000 nits, bobotnya di bawah 1 kg, enteng banget. Mau diangkat pakai 2 jari seperti ini? Bisa. Dan udah dapat sertifikasi EVO pula ya. Menurut Huawei, laptop ini diharapkan mampu membawa standar baru ke industri laptop tipis dan ringan. Ya, Huawei MateBook X Pro ini adalah laptop rata kanan yang dihadirkan oleh Huawei di pertengahan tahun 2024 ini. Sebelumnya Huawei udah pernah menghadirkan laptop seri ini ke Indonesia, tapi itu udah 2 tahun yang lalu. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core Ultra 9 185H, punya 16 core dan 22 thread, 24MB Intel Smart Cache. Grafiknya udah pakai Intel Arc Graphics dengan 8 Xe cores, support QuickSync dan encoding video AV1. Tentunya udah support ray tracing juga. RAM-nya 32GB LPDDR5 6400 dual channel onboard. Karena udah 32GB, nggak ada masalah dong dengan onboard. SSD-nya 2TB SSD PCIe NVMe. Lalu dia pakai Intel Wi-Fi 6E AX211, jadi udah Wi-Fi 6E atau Wi-Fi AX. Bluetooth-nya versi 5.3. Laptop ini dilengkapi dengan teknologi 3D Metaline Antenna yang diklaim mampu menangkap sinyal hingga jarak 330 meter. Baterainya 70Wh, besar, dan dia tentunya pakai Windows 11. Form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah magnesium alloy, jadi enteng. Warnanya Morandi Blue, warna yang unik karena Huawei biasanya menggunakan warna silver ya. Secara desain ini udah khas laptop Huawei banget, simple dan minimalis. Finishingnya doff, jadi terlihat dan terasa premium. Panjang 31 cm, lebar 22,2 cm, dan ketebalannya cukup tipis ya. Sisi paling tebalnya aja cuma 1,35 cm. Untuk bobotnya di 975 gram, ini enteng banget. Cocok banget untuk para road warrior yang butuh laptop super ringan. Lebih ringan dari tablet dengan keyboard. Saking ringannya bisa diangkat pakai 2 jari aja. Nah, untuk chargernya 235 gram. Ini adalah charger USB Type-C 90W, jadi bisa dipakai di smartphone juga. Total bobot kalau dibawa jadi 1,21 kg. Untuk layarnya ukurannya besar di 14,2 inci. Panelnya adalah flexible OLED Real Color Display. Huawei mengklaim ini adalah laptop pertama di dunia yang menggunakan panel flexible OLED. Selain menawarkan kualitas warna dan tingkat kecerahan yang bagus, keunggulan lain dari panel ini adalah bobotnya yang lebih ringan dan bisa menggunakan bezel yang lebih tipis dibandingkan layar OLED biasa. Resolusinya 3,1K dengan aspek rasio 3:2, jadi area vertikalnya lebih luas, cocok buat baca halaman panjang seperti website, Excel, dan semacamnya. Refresh rate-nya sampai 120Hz dan touchscreen pula ini. Dia bahkan support stylus Huawei M Pencil 3rd Generation. Ini butuh dongle tambahan ya untuk koneksi dari stylus ke laptopnya. Kecerahan layarnya mencapai 1000 nits, tinggi banget karena layar OLED di laptop itu biasanya di 500 sampai 600 nits. Dan pengujian kami membuktikan bahwa memang nyampe ke 1000 nits. Tapi memang di mode HDR. Untuk kondisi standar dia ada di kisaran 600 nits. Color gamut layar sepertinya dioptimalkan ke 100% DCI-P3, jadi udah mumpuni banget untuk berbagai kebutuhan. Dia punya sertifikasi TUV Rhineland Eye Comfort 3.0 dan permukaannya glossy dengan 5 layer coating proses. Diklaim 70% lebih minim pantulan cahaya. Dia juga diklaim memiliki 9H hardness level, tahan terhadap goresan. Bingkai layar tipis di keempat sisi dengan screen to body rasio 93%. Nah, di bingkai atas layar ada webcam 1080p dan ada fitur kamera seperti virtual background, beauty, auto centering, dan eye contact yang bisa digunakan dari Huawei Control Panel. Mikrofonnya dilengkapi dengan noise cancelling dan untuk kualitas kamera serta mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Sementara untuk hasil kualitas kameranya kira-kira seperti ini ya. Ini di dalam ruangan dengan menggunakan lighting utama yang biasa kita gunakan buat syuting. Untuk hasil kualitasnya ini sudah bagus dan detailnya juga oke ya. Lalu jika menggunakan lampu utama dari ruangan, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Kesimpulannya, hasil kamera dari MateBook X Pro ini sudah oke dan juga mumpuni untuk penggunaan seperti conference call ataupun video call. Ya, kali ini saya sedang berada di luar ruangan dengan kondisi yang lagi ramai akan kendaraan. Untuk menguji kemampuan mikrofon dari si Huawei MateBook X Pro ini. Ya, bisa kalian dengar ya, kalau misalnya hasil perekamannya ini mungkin masih sedikit bocor, tapi setidaknya suara saya masih dapat didengar dengan baik oleh mikrofon Huawei ini. Nah, untuk audionya Huawei MateBook X Pro punya 6 buah speaker yang mengarah langsung ke pengguna. Kualitas speaker ini super mantap banget, susah lah dicari lawannya. Untuk konektor di sebelah kiri ada 2 USB Thunderbolt 4 Type-C yang bisa digunakan untuk charging. Keduanya juga mendukung penggunaan eGPU, display output, dan perangkat Thunderbolt lainnya. Di sebelah kanan ada 1 USB Type-C 3.2 Gen 1. Lalu ada 1 kamera privacy switch untuk mematikan kamera.
Untuk keyboardnya adalah full size backlit chiclet keyboard. Khas banget, khas Huawei banget. Travel distance-nya 1,5 mm. Backlit-nya punya 3 tingkat kecerahan dan bisa diatur pakai tombol F3. Untuk touchpad dia pakai Huawei Free Touch berukuran besar yang posisinya center to body. Menariknya, touchpad ini dilengkapi dengan X-axis linear motor. Jadi kalau diklik ada feedback yang dirasakan. Ini enak banget. Touchpad-nya punya 8 intuitive gesture seperti slide pinggir sebelah kiri untuk ngatur brightness, slide pinggir sebelah kanan untuk ngatur volume, slide pinggir sebelah atas untuk rewind atau fast forward video. Selain itu, gesture ini juga bisa digunakan untuk berpindah tab browser. Kemudian, klik di bagian kiri atas ini untuk meminimize window. Klik bagian kanan atas untuk menutup tab browser atau menutup window. Ketuk 2 kali bagian touchpad dengan 1 punggung jari untuk mengambil screenshot. Terakhir, ketuk 2 kali dengan 2 punggung jari untuk start dan stop screen record. Nah, Huawei mengklaim bahwa fitur-fitur ini cuma ada di produk laptop mereka saja. Untuk security-nya ada fingerprint sensor yang menyatu dengan tombol power dan ini sudah mendukung Windows Hello. Kemudian ada juga Face Unlock yang juga mendukung Windows Hello. Nah, Huawei menggunakan sistem pendingin baru di sini, Huawei Cloud Falcon. Desain ini mengizinkan penggunaan kipas pendingin yang lebih besar. Di sini ada 2 kipasnya ya, dan ini menggunakan Huawei Shark Fin. Kedua exhaust-nya ini mengarah ke layar. Menariknya nih, celah intake-nya ada di bagian pinggir sisi kiri dan kanan laptop. Jadi, laptop ini harusnya aman kalau dipakai di atas permukaan yang empuk. Nah, Huawei memang biasanya melengkapi laptopnya dengan berbagai fitur andalan untuk kemudahan pakai yang khas Huawei banget. Seperti Huawei Super Hub, ini memudahkan kita melakukan transfer file dan menyimpan dokumen di kolom shortcut. Sehingga kita tidak perlu membuka ulang folder letak dokumen tadi ya. Lalu ada AI Search, fitur search bar unik Huawei yang dapat mencari file lebih cepat dan secara otomatis akan menyortir berdasarkan tipe file. Laptop ini juga dilengkapi dengan fitur Huawei Share, Super Device, dan Multi-Screen Collaboration. Dengan fitur-fitur ini, kita bisa pakai tablet Huawei seperti Huawei MatePad 11.5S Papermate Edition sebagai monitor kedua tanpa perlu kabel penghubung. Transfer file antar perangkat itu cukup drag and drop aja. Oh ya, tablet tadi juga udah kita review ya. Untuk detailnya langsung aja cek video review kami yang udah tayang sebelumnya. Kita masuk ke aspek performa. Di sini ada 2 mode performa. Yang pertama adalah performance, ini adalah defaultnya. Lalu ada balance. Untuk memilihnya itu bisa pakai software Huawei PC Manager atau dengan menekan tombol function plus P. Mari kita lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R23. Untuk skor maksimalnya, mode balance itu 14.868 poin. Untuk mode performance ada di 16.293 poin. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan, di mode balance terlihat bahwa ada lompatan di awal. Setelah itu skor dapat dipertahankan di kisaran 9.500 sampai 9.900-an poin. Nah, di mode performance ini lebih stabil. Kita dapat 14.600 sampai 15.100 poin. Untuk suhu kerja, di mode performance terlihat suhu sempat beberapa kali spike ke 100 sampai 103 derajat Celcius. Tapi untuk suhu yang bisa dipertahankan ada di kisaran 90 sampai 95 derajat Celcius. Di mode balance, di awal suhu sempat spike ke 101 derajat Celcius, tapi kemudian berhasil ditahan di kisaran 70-an derajat Celcius. Ini masih cenderung aman ya, karena prosesor yang satu ini memang limitnya ada di 110 derajat Celcius. Lanjut ke Adobe Premiere Pro Sisi 2024. Untuk ekspor video 4K yang 2 menit 7 detik, pakai OpenCL selesai dalam waktu 4 menit 49 detik. Kalau pakai video yang 1080p 60 fps, itu selesai dalam waktu 1 menit 17 detik. Nah, suhu kerja saat ekspor dengan OpenCL, kadang memang dia bisa spike sampai 102 derajat Celcius, tapi cenderung aman, bisa ditahan kembali, turun ke suhu yang lebih rendah. Lanjut ke DaVinci Resolve versi 18.6. Ini software video editing yang gratis di sini ya, tapi profesional. Kalau videonya 4K 60 semua selesai dalam waktu 8 menit 42 detik. Sementara kalau 1080p 60 fps selesai diekspor dalam waktu 1 menit 16 detik saja. Nah, untuk suhunya di awal emang bisa mencapai 102 derajat Celcius, tapi kemudian turun dan terkendali di 77 derajat Celcius. Ya, lagi-lagi kadang-kadang ada spike ke atas 100 derajat Celcius. Masih sangat wajar untuk sebuah Core Ultra 9. Oke, sekarang kita uji untuk game. Tapi sebelum masuk pengujian game, perlu diperhatikan bahwa entah kenapa pada beberapa game opsi resolusinya itu terkunci. Jadi perhatikan catatan resolusinya. Nah, untuk pengujian gaming hasilnya kurang lebih seperti ini.
Oke, di game yang terakhir ini untuk suhu kerjanya di Assassin's Creed Mirage ya. Setelah setengah jam dimainkan terlihat bahwa suhu CPU sempat naik hingga 93 derajat Celcius tapi cuma sesekali saja. Untuk average atau rata-rata suhunya itu ada di kisaran 86 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan titik terpanas ada di bagian tengah keyboard dan di area sekitar exhaust dekat layar dengan suhu di kisaran 49 sampai 50 derajat Celcius. Area kiri dan kanan keyboard ada di bawah 47 derajat Celcius. Area tengah ada di kisaran 41 sampai 50 derajat Celcius. Sementara untuk area palm rest itu aman di 28 sampai 30 derajat Celcius. Lanjut dengan storage-nya. Pakai Crystal Disk maka kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 5120 MB per second dan tulis di 4475 MB per second. Ini udah terbilang kencang untuk sebuah laptop yang super ringan seperti ini. Mari sekarang kita lihat daya tahan baterainya. Kita pakai mode balance beratas di 150 nits volume 25%. Di sini kita lihat video playback dengan 1080p, itu baterai habis di 13 jam 7 menit. Nah, kalau kita pakai standar pengujian laptop Evo yang OLED ya, kita harus pakai beratas 200 nits dan di sini hasilnya adalah video playback 1080p itu selesai dalam waktu 12 jam 46 menit. Ingat ya, walaupun video 1080p tapi layarnya 3,1K. Jadi ini sebetulnya adalah hasil yang sangat bagus sekali. Nah, untuk charging di mode normal, setengah jam itu sudah bisa mencapai 37%. Untuk 1 jam mencapai 70%. Sementara untuk mencapai 100% dibutuhkan waktu 1 jam 29 menit. Ini udah kencang banget ya. Tapi ada mode turbo. Di turbo mode, setengah jam pertama langsung terisi 47%. Sementara 1 jam pertama 89%. Sementara untuk mencapai 100% dibutuhkan waktu 1 jam 15 menit. Jadi ini bisa lebih kencang lagi. Ya, terlihat di sini mau pakai turbo mode maupun tidak, sama-sama kencang. Oke, karena kita pakai Intel Core Ultra Processor, kami juga menguji kemampuan AI dari Huawei MateBook X Pro ini. Kita coba pakai Audacity nih untuk memisahkan bagian-bagian sebuah lagu. Pisahin antara vokal dengan instrumennya dalam sebuah musik ya. Dengan bantuan AI, bagian drum, bass, vokal, dan instrumen lainnya bisa dipisahkan dengan mudah. Nah, masih pakai aplikasi yang sama, kita coba fitur Whisper Transcription-nya untuk mendapatkan lirik dari lagu tadi. Lirik dari musik tadi berhasil di-generate dengan bantuan AI. Untuk yang satu ini di-accelerate pakai NPU. Selain itu, laptop ini juga sudah mendukung Microsoft Studio Effect. Terlihat dengan penggunaan NPU, beban CPU jadi lebih ringan saat fitur ini dinyalakan. Jadi kalau kita pakai webcam dengan fitur-fitur ekstra tersebut, tanpa nyolok listrik pun nggak ada masalah, karena baterainya lebih irit. Nah, selain menghadirkan MateBook X Pro yang kita review ini, Huawei juga sekarang menghadirkan varian laptop lainnya, MateBook 14. Laptop ini disebut Huawei mampu menawarkan pengalaman flagship dengan harga yang masih masuk di akal. Layarnya touchscreen 14,2 inch OLED juga. Prosesornya up to Intel Core Ultra 7. RAM-nya 16GB, storage 1TB. Nah, untuk info lebih detail tentang laptop ini, sabar ya, nanti akan ada reviewnya juga. Nah, untuk harganya, si Huawei MateBook 14 tadi itu harganya di kisaran 15 sampai 17 jutaan. Sementara untuk Huawei MateBook X Pro yang lagi di review ini harganya ada di 30-an juta ya. Nah, untuk detail lebih lanjut cek aja ke deskripsi. Oh ya, buat yang tertarik dengan kedua laptop ini, nantinya akan ada promo selama masa pre-ordernya, yaitu mulai dari tanggal 25 Juni hingga 12 Juli 2024. Selama masa promo akan ada bonus berupa Huawei Bluetooth Mouse, Huawei Stylish Backpack, Office Home and Student 2021, dan ada Huawei FreeBuds 5. Ada juga laptop stand lengkap. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya onboard dan nggak bisa di-upgrade. Tapi 32GB nggak ada masalah, udah kencang juga di sini. Lalu konektornya semua berbentuk USB Type-C. Tapi tenang, seenggaknya Huawei menyertakan satu konverter untuk bisa memakai USB Type-A di dalam paket penjualannya. Lalu, opsi resolusi game ini kadang-kadang nggak bisa diatur. Dan kemudian kualitas mikrofonnya agak sedikit di bawah harapan kami. Nah, dari sisi menariknya, dia pakai prosesor Intel Core Ultra 9 185H. Ini kencang dan oke banget buat multitasking. Ini adalah laptop dengan Core Ultra 9 paling ringan saat ini, ringan banget. Desainnya premium banget. Fitur keamanan biometriknya lengkap di sini ya. Lalu dia punya berbagai fitur khas Huawei yang membuat penggunaan MateBook X Pro ini semakin asik. Salah satunya tadi Huawei Free Touch ya. Lalu Bluetooth-nya udah versi 5.3, Wi-Fi 6E dan punya teknologi 3D Metaline Antenna yang diklaim mampu menangkap sinyal Wi-Fi dengan jauh lebih baik. Paket penjualan juga tergolong lengkap, dilengkapi dengan konverter juga tadi ya. Bahkan dalam paket penjualan standarnya udah ada earphone-nya. Belum lagi bonus di masa promosi ada mouse, backpack, TWS, laptop stand, dan lain-lain. Dan yang paling penting, laptop ini sudah memenuhi segudang persyaratan sebuah laptop Evo.
Pertanyaannya, laptop ini cocoknya buat siapa? Yang jelas untuk yang nyari laptop tipis dan super ringan tapi performanya harus sekencang-kencangnya. Jadi kalau dipakai beraktivitas di luar rumah, wah, Huawei MateBook yang satu ini akan sangat cocok banget ya. Untuk konten kreator, nah ingat kalau gamut layarnya mendekati 100% DCI P3, ini cocok banget dan performanya juga cukup mumpuni. Terlebih lagi ada Thunderbolt 4, jadi kita bisa pakai eksternal GPU kalau butuh akselerasi ekstra nih, buat 3D, buat video editing misalnya. Nah untuk pekerja kantoran dan yang butuh laptop untuk ngetik dokumen bikin laporan, wah olah data di Excel sampai ribuan baris, nggak ada masalah, enteng sama laptop yang satu ini. Ya, Huawei MateBook X Pro ini hadir sebagai laptop kelas flagship sesungguhnya. Super ringan, serba bisa dan memiliki berbagai fitur spesial yang sulit ditemui oleh para pesaingnya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.